Oke, selamat pagi. Pagi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, halo, Om Swastiastu dan Namo Sejahtera. Di sini ketemu lagi sama saya, yaitu Bu Dania. Kita akan membahas masalah apa? Hari ini kita akan membahas masalah efek rumah kaca dan global warming. Kita lebih sering ya mendengar global warming. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita berdoa dulu. Di sini ada ketua kelasnya. Kali. Oke, Khalid mana Khalid? Oke, silakan dipimpin berdoa. Ini pertama mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya selesai. Oke, terima kasih Mas Rarif. Oke, seperti biasa kita akan membacakan Pancasila dimulai dengan saya, kemudian kalian ikuti. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saya mau presensi, silahkan nanti saya panggil namanya, ambil name tag yang ada di depan untuk melihat keaktifan kalian pembelajaran hari ini. Oke, Ahmad Al-Fauzi, ya. Oke, silahkan ambil name tagnya. Ambil mas nomor satu. Oke, Aksa, tidak ada. Oke. Audrey, yuk. Ramanto, oke. Chandra Adi, adakah Chandra Adi? Langsung dipakai di sebelah kanan ya, dada sebelah kanan. Hanum Ayu Lestari. Oke, sudah semuanya kepakai. Oke, good. Langsung hadap ke depan. Hola, jawabannya halo ya. Hola. Halo. Apa kabar hari ini? Sehat nah? Alhamdulillah. Ya, pusing ya kayaknya, banyak remedi. Semangat, masih semangat? Masih. Terus itu harus semangat. Saya tanya dong ekspresinya hari ini bagaimana? Good. Kalau gini good, kalau gini so-so, kalau gini sad. Gimana? So-so, semuanya so-so. Oke, luar biasa kalian. Ada yang set nggak hari ini? Oscar, kenapa kamu Oscar? Ada apa? Halo. Banyak remedi sekarang. Langsung ya, hari ini kita melakukan kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelas hari ini targetnya adalah aktif. Jadinya saya minta aktif sesuai yang aktif dalam mengungkapkan pendapat sesuai konteks. Ingat, di kelas saya adalah mengungkapkan pendapat sesuai dengan konteks, itu maksudnya materi ya. Itu saya berpikir selalu bahwa pendapat siswa itu selalu gak ada yang salah. Tapi kalau misalnya salah pun itu pasti ada kesalahan di konsep. Jadi nanti kita dengerin sama-sama, jangan takut untuk mengungkapkan pendapat kalian ya. Kemudian yang kedua harus fokus. Jadinya di sini harus fokus ketika menjawab dan memberikan pertanyaan. Boleh nanti bertanya ke temannya boleh, tapi sesuai dengan konteksnya. Kemudian ini nanti kita ada 4 sesi selama 90 menit ke depan. Yang pertama adalah persepsi, jawab aktif, pertanyaan tematik. Nanti pertanyaannya apa? Rahasia, nanti saya informasikan. Kolaborasi ini nanti kita kerja secara berkelompok. Kemudian ada presentasi. Nah, ini biasanya nanti setiap anggota kelompok nanti boleh presentasi. Kemudian ada penutupan terkait dengan kesimpulan dan pengumpulan LKPD. Oke ya, dari sini clear? Kemudian tujuan pembelajarannya hari ini. Tadi kan kita tahu ya bahwa kita hari ini ngapain aja, global warming sama efek rumah kaca. Kalian hari ini targetnya adalah dapat menyebutkan apakah itu rumah kaca, memberikan contohnya, kemudian artinya dari pemanasan global, contohnya itu bagaimana, kemudian menganalisis gejala pemanasan global itu seperti apa, serta dapat mengaitkan apa sih hubungannya antara efek rumah kaca sama
pemanasan global. Sudah tahu global warming belum? Nah, ini dia. Boleh menggunakan gadget. Ada yang bisa scan QR code gadgetnya? Bisa ya. Oke, ini ada yang namanya gebuk ende Bali. Ada cowongan. Ini lebih ke kayak apa ya? Cowongan, kemudian ada ritual nyalu ondo. Ini sebenarnya terkait dengan apa ya? Ada yang tahu nggak? Boleh di scan dulu. Terkait dengan apa? Tradisi apa ini? Kemudian maksud dan tujuannya apa? Nggak bisa, boleh maju ke depan Pak? Boleh maju ke depan, boleh. Bisa? Oke. Yang sudah bisa untuk scan QR code-nya apa? Silakan mengungkapkan pendapatnya. Langsung saya tulis nomor absen berapa. Apa kira-kira? Boleh mengungkapkan. Cowongan itu apa ya? Atau ketik cowongan itu apa ya sebenarnya? Gebuk ende fungsinya untuk apa? Oke, absen 6. Oke, kenapa Mbak? Sebut. Gebuk ende Bali Ya. Tradisi meminta hujan yang pertama datang dari Bali. Gebuk ende adalah tarian hujan. Ya, baik. Hujan. Oke, berarti intinya apa? Intinya gebuk ende itu fungsinya untuk apa? Kalau dari apa yang kamu bilang tadi? Kan itu bagian tarian. Tarian biar ngapain? Ya? Turun Hujan. biar turun hujan. Oke, benar. Gebuk ende itu bagian tarian dari Bali biar turun hujan. Tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian untuk yang cowongan sudah ada yang tahu? Yes, nomor 3, nomor 3 sabar. Nomor 3 boleh cowongan. Ya, cowongan adalah tradisi minta hujan yang biasanya dilakukan warga Desa Plana, Kecamatan Sumbang Gede, Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah. Nah, dalam tradisi cowongan ini biasanya masyarakat setempat akan membuat boneka dari sendok sayur atau irus atau gayung yang terbuat dari batok kelapa. Boneka dari siwur atau irus itu Intinya apa kalau cowongan itu? Tradisi dari Banyumas ngapain? jadi dia kayak meminta hujan tapi dengan perantaraannya itu boneka yang ditancapkan ke pohon pisang. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, berarti tadi sudah ya. Gebuk ende itu tadi tentang yang untuk meminta hujan tapi dari Bali. Ini yang cowongan juga meminta hujan tapi dari Banyumas. Nah, kalau nyalu ondo ada sabar. Ini dulu nomor absen 5. Oke. Masih banyak. Masyarakat Oke. dari Kalimantan Tengah akan memulai ritual yang sama apa tadi? Sungai. Berarti untuk memanggil hujan juga. Iya. Oke, tepuk tangan untuk nomor absen. Oke, nah, berarti ketiganya ini meminta ritual hujan. Nah, ini pertanyaan lanjutan ini. Jadinya, kenapa kok musim kemarau para masyarakat Indonesia itu kenapa sih kok tahu alasannya enggak? Nomor absen 13 mau bicara? Kenapa kok meminta hujan? Sebentar, nomor absen 3 kasih kesempatan yang lain. Ada kenapa kok meminta hujan? Apa urgensinya hujan? Ini kenapa kok penting sekali hujan ini di musim kemarau? Ada masih? Boleh langsung angkat tangan. Ada nomor absen 20. Oke, kenapa? Agar tidak terjadi kekeringan. Agar tidak terjadi kekeringan. Good. Close dulu. Oh iya, nomor absen 16. Nggak usah tunjuk langsung saja. Saya tunjuk kenapa sih kira-kira nomor absen 16? Nggak apa-apa. Kenapa sih kira-kira? Kenapa sih kok harus ada hujan di musim kemarau kira-kira? Makanan. Akhirnya kita kenapa kalau nggak ada bahan makanan? Kita bisa makan nggak? Kita nggak bisa makan. Akhirnya kita impor beras. Kalau impor beras harganya mahal apa murah? Nah, ini ya. Jadinya kalau kalian masih ingat pelajaran waktu SD, ketika memasuki musim kemarau, beberapa suku di Indonesia memang melakukan beberapa ritual pemanggilan hujan agar segera turun hujan. Bisa seperti ini. Hari ini kita membahas masalah tersebut. Nah, kalau dilihat kondisi ini ya. Sebenarnya kita ke informasi berikutnya di mana cuaca panas ekstrem yang masih melanda Indonesia digunakan oleh warga di Jawa Tengah untuk bereksperimen. Dia bawa sunscreen ya, dia bawa sunscreen. Dari sini saya mau tanya nih. Tadi kan disebutkan di sini bahwa kita sudah memasuki cuaca ekstrem. Berapa derajat? 25. Oke, silakan angkat tangan berapa? Angkat tangan. Yes, nomor absen 3. Penyebab dari naiknya suhu bumi itu satu dari itu yang membuat kadar atmosfer itu semakin menipis dan panas matahari itu langsung masuk ke dalam bumi. Oh gitu, baik.
terima kasih untuk nomor absen 3, tepuk tangan dulu dong. Jadinya apa yang dibilang oleh teman kalian nomor absen 3 tadi itu sebenarnya sudah benar. Pembagian kelompoknya ini sudah tahu ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok. Silahkan berkelompok sama temannya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3 sama 4 di belakang. Oke, silahkan berpindah kelompok. Siap. Lagi mana cewek? Gak ada ceweknya sama sekali. Pakai kalian minta untuk bisa. Nih. Di situ kan ada masalah yang dipaparkan ya di halaman pertama. Tolong dilihat. Di halaman pertama itu ada masalah yang dipaparkan. Kalau semisal tulisannya tidak jelas, ini boleh di-scan. Ini langsung silakan di-scan. Masalah RKPD 1. Kemudian di sini ada permasalahan lagi. Permasalahan A, ada permasalahan B. Semuanya berkaitan dengan lingkungan. Ini silahkan boleh di-scan ini 1, 2, 3 ini berdiskusikan sama temannya. Kemudian ngapain Bu? Silahkan dibuka di halaman selanjutnya. Halaman 2. Waktunya berapa menit nak? 20 menit ya. Sekarang jam berapa? Jam berapa Mas? Sekarang 10.43. Jadinya kira-kira tambah 20 berarti jam 11 lah ya. Jam 11 kita selesai. Silahkan dikerjakan. Boleh di-scan. Ya, 1. Bagian tugas. Kamu yang permasalahan. Ya, boleh bagian tugas. Boleh. Kalian yang tidak tahu caranya scan, ya sambil bertanya ke temannya. Ayo silakan scan. Oh udah. Lihat itu. Udah scan. Oh ya boleh. Anak sekolah boleh. Ada yang memperhatikan di sini, baca ini terus langsung permasalahannya apa. Kemudian yang di sini siapa ini permasalahannya apa ditulis, intinya apa. Terus yang ini masalahnya apa. Nah, terus yang kan ini 4 orang. Terus yang satu ini bisa dijaga langsung. Ada yang menjelaskan. Kalau yang sana mengerjakan dulu mereka masalah sebenarnya nanti dia langsung selesai. Oke. Nah, masalah ini sudah nyatet. Yang siapa yang mengerjakan ini? Sudah menjadi tugasnya. Yang ada masalah A siapa? Kamu. Masalah A ini, masalah B. Yang masalah ini. Nanti siapa? Yang masalah ini. Ini dibaca masalahnya apa? Ini apa? Masalahnya ini yang mengerjakan ini katanya. Oke, masalahnya apa? Terus yang ini masalahnya siapa? Siapa yang mengerjakan ini? Nah, ini kan ada berempat nih. Ini satu orang. Kemudian ya ini yang mengerjakan sendiri. Jadi biar langsung kerjanya selesai. Oke ya. Oke, bagiannya gimana nih? Oh, ini sudah selesai. Oh, sip. So,
kamu bagian apa? Mencari permasalahan. Oh, oke. Ini yang mengerjakan siapa nih? Yang 1, 2, 3 ini. Oh iya, kamu mencari permasalahan. Kesini ada cewek yang nulis. Oke, good. Tulisannya yang bisa dibaca ya. Luar biasa. Ini kue. Nah, kalau diperhatikan langsung kita melakukan presentasi. Presentasinya seperti kesepakatan tadi ya. Kelompok 1 ready dengan identifikasi masalah dari 3 referensi tadi. Kemudian kelompok 3 C1 sampai C3, kelompok 2 C4 sampai C5, kelompok 4 pengolahan datanya yang terakhir tadi ya, terkait keterkaitannya itu tadi. Ready ya? Oke. Dimulai dengan kelompok 1, waktunya nggak boleh lebih dari 5 menit. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, namo swastiastu, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang identifikasi masalah. Yaitu berdasarkan pemaparan dari berita-berita tadi, menurut pendapat kami permasalahan apa saja yang muncul dari permasalahan tadi. Di sini Jadi yang kita dapatkan permasalahan yang muncul dari poin tersebut adalah yang pertama adalah selanjutnya adalah penyebab dari pemanasan global dan juga perubahan iklim adalah emisi karbon dihasilkan dari bahan bakar fosil. Yang kedua tuh batu bara dan gas. Boleh. Jadi dari semuanya perubahan iklim atau pemanasan global itu terjadi karena adanya Udah? ya. Oke. Dan jadi kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 mungkin kelompok lain ada yang mau menambahkan. Bu, permasalahannya kurang, saya lebih banyak lagi, nggak apa-apa? Diungkapkan. Raise your hand please. Atau sama? Hampir sama ya. Oke, jadinya sebelum saya masuk ke nextnya, memang bener nak. Jadinya dari permasalahan itu tadi, sebenarnya ini nih permasalahannya. Pemanasan global itu penyebab kenaikan suhu ekstrim di Indonesia. Jadinya memang pemanasan global itu kan di luar negeri. Enggak, kita ada di bumi soalnya. Jadinya berpengaruhnya bukan hanya di luar saja, tapi juga ada di Indonesia. Nah, kemudian panas berkepanjangan dengan intensitas tinggi beresiko terhadap kesehatan. Betul, setuju sekali ini. Kesehatannya kira-kira berpengaruh ke siapa ya? Presentasi kami dari kelompok 3. Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 3 nih berbeda pendapat nggak? Nomor 1, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini sekalian saya bahas ya. Jadinya efek rumah kaca itu ada sebagian panas dari matahari dipantulkan, sebagian lagi terperangkap di atmosfer. CO2 dan gas lainnya di atmosfer merangkap panas. Oke, kalau ada buruknya ada baiknya. Kira-kira baiknya apa? Baiknya menjaga bumi Tetap hangat agar layak dihuni. betul. Salah satunya seperti itu. Terima kasih nomor absen 12. Berarti lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk C4 sama C5-nya.
Berdiri aja nggak apa-apa. Hadap sini semuanya ya. Hadap sini, saya ke sini deh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pemanasan global adalah salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemanasan global. Oke, iklim yang kacau. Iklim yang kacau itu misalnya dari bulan ini sampai bulan ini tuh harusnya musim kemarau, cuman nggak beraturan, ada hujannya atau ada hujan ada panasnya atau sebaliknya juga. Atau ada juga musim kemarau, cuman musim kemaraunya itu terlalu berlebihan sampai tadi naiknya 10 derajat sampai 35 derajat. Atau hujan yang terus hujan yang berlebihan juga yang bisa menyebabkan banjir. Terus es di kutub mencair sedikit demi sedikit. Jadi kayak tadi yang udah dibahas juga, kayak es di kutub utara dan selatan itu mencair yang bisa menyebabkan naiknya permukaan air laut. Ya. Yang pertama itu efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca yang tadi disebutkan angkanya suhu panas di bumi yang bisa keluar secara lama. Kedua ada variasi matahari. Nah, variasi matahari ini menaiknya suhu matahari yang dikarenakan siklus matahari 11 tahun. Jadi setiap 11 tahun berubah. Namanya siklusnya, memang siklus itu siklus bumi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan berkelas untuk kelompok 2. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 2? Sudah sangat baik. Oke, kita membahas terkait dengan akibat pemanasan global ya. Nanti ada yang perlu saya revise atau saya revisi terkait dengan tadi yang diinformasikan oleh kelompok 2. Jadinya akibat pemanasan global itu tadi ya, kenaikan muka air laut, saya setuju. Tadi ada kebakaran. Kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo berdiri kelompok 4. Oke, semangat. Oke, kelompok 4 silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Ekstrim menyebabkan peningkatan intensitas hujan disertai angin banjir yang menyebabkan ketinggian permukaan air laut. Ya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, terima kasih kelompok 4 yang terakhir, tepuk tangan dong. Oke ya, sebenarnya apa yang diomongkan oleh kelompok 4 tadi sudah sesuai, sudah benar. Kaitannya, nah ini ceritanya kayak gini. Wah, ini teman gambar-gambar ini. Jadinya ini ya, karena kita ready go. Kuisnya mau berkelompok seperti ini, kelompok aja. Oke, boleh. Bentar. Oh, masuk 1. Oke, 2. 3. Coba enggak kok Mbak. Yo sini. Ini aku masuk. Kok enggak mau? Nah, bisa. 5. Oke, saya tunggu sampai 10 semua. 6, 7. Oke, semakin bagus. Oke, 13. Totalnya berapa sih kita disini?
dampak yang terjadi di pemanasan global. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, ya nomor 10. Penyebab apa? Tinggi pemakai gunung sama Efek rumah kaca. Oke, penyebab. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Nomor absen 3? Mungkin lebih ke pemanasan global atau efek rumah kaca yang mendorong kita itu semakin peduli pada bumi untuk apapun yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Nomor absen 3, 10, nomor absen 5, oke, terus dulu dong. Sebenarnya kalau aku jalan kaki kalau sini ke Batu ya lumayan jauh. Ya mungkin nanti bisa diakali dengan cara kita menggunakan angkot. Jadinya ada angkot, kita menggunakan kendaraan umum. Nah itu yang menjadi kita diminta nanti lebih ke condong ke negara-negara yang sudah maju itu bukan menggunakan kendaraan pribadi lagi, tapi lebih menggunakan kendaraan public transportation seperti itu ya. Jadinya tolong dijaga buminya, tolong kalau seumpamanya membuang sampah pada tempatnya, jangan kalau bisa sih meminimalisir menggunakan plastik ya. Gitu. Terus kemudian untuk penggunaan kendaraan bermotor tadi sudah oke, terus tolong nanti lebih dijaga untuk menyiram tanaman dan sebagainya, itu lebih dijaga lagi karena dampaknya sangat besar sekali. Oke. Karena kondisi yang dirasakan saat ini setelah mendapatkan beberapa ilmu tadi gimana? Yuk diangkat yuk tangannya yuk. Oke, sudah happy. Aku masih so-so. Oke, mungkin lagi memikirkan harusnya aku nanti apa ya. Tapi ini kan sudah masuk nanti kan, sudah masuk dinilai apa ya. Jadi ya dinilai fisika nanti sudah masuk. Oke, terima kasih. Hari ini di akhir pembelajaran saya senang sekali mengajar kalian karena kalian hari ini luar biasa aktifnya. Tepuk tangan untuk kalian. Siapa kalian menjadi siswa yang aktif dan selalu menjadi siswa yang bermanfaat. Yang penting itu bermanfaat untuk sekitarnya ya. Jadi yang bermanfaat nanti bisa mengejar cita-cita kalian. Jadi apapun itu mungkin menikah. Mau menikah kan setelah enggak menikah. Menikah dulu ya. Yesus ya, semoga cita-citanya tercapai dan semoga semangat kalian tetap membara seperti ini sampai nanti ketika kalian mahasiswa S1, S2 untuk belajar secara terus. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.